selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita ibadahnya secara online. Dan terus berdoa ya, agar virus corona segera berlalu dan kita kembali beribadah di gereja. Bersukacita adik-adik hari ini, karena Tuhan serta kita. Hai adik-adik, berjumpa lagi di sekolah minggu online pada hari ini. Adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik pasti punya seorang sahabat kan, atau beberapa orang sahabat lah, di sekolah, di rumah, atau di mana. Mama papa juga seorang sahabat kita, dan kita bisa cerita kepada orang tua. Nah, kita juga punya sahabat, yaitu Yesus yang selalu setia menjadi sobat kita, yang selalu mendengarkan keluh kesah kita, kesedihan kita. Maka dari itu, yuk kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Kakak minta adik-adik bangkit berdiri ya. Kita menyanyi dengan gerakan. Oke? Ada satu sobatku yang setia. Waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, demikian adik-adik, selamat mengikuti ibadah online dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan segera masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, mari kita sentuh dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami tetap bisa berkumpul Tuhan melalui online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui online ini kami tetap bisa beribadah Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan apa yang akan kami baca, Tuhan berkati juga apa yang akan kami dengar Tuhan, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami dengar bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan luar biasa. Adik-adik, sebelum Kak Elga mulai cerita hari ini, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca dari Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Kak Elga ulang ya, dari Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Nah, sambil adik-adik baca Alkitab di rumah masing-masing, videonya boleh di pause dulu ya. Nah, adik-adik, jadi gini ceritanya. Ada dua orang yang diutus oleh Yosua untuk menyelidiki dan jadi mata-mata di kota Yeriko. Kedua orang ini kemudian pergi ke Yeriko, dan sesampainya mereka di sana, mereka nginep di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab.
Nah, ternyata kedatangan mata-mata itu diketahui oleh Raja Yeriko, adik-adik. Raja Yeriko otomatis nggak suka dong kalau wilayahnya dimasuki oleh mata-mata. Akhirnya dia nyuruh bawahannya untuk pergi ke rumah Rahab dan menyuruh Rahab untuk mengeluarkan kedua mata-mata itu dan tidak menyembunyikan mereka di rumahnya. Akhirnya utusannya Raja Yeriko ini pergilah ke rumahnya Rahab. Si Rahab ini udah tahu nih kalau Raja Yeriko lagi mengincar dua mata-mata ini. Akhirnya Rahab menyembunyikan kedua mata-mata itu di loteng rumahnya dan ditutupi oleh jerami sehingga nggak bisa dilihat sama siapapun, adik-adik. Udah tuh habis diumpetin, datanglah utusannya Raja Yeriko ke rumahnya Rahab dan utusannya itu menyuruh Rahab untuk mengeluarkan kedua mata-mata tersebut. Tapi Rahab ngomong, memang benar mereka berdua tadi kesini, tapi habis itu mereka pergi menjelang malam sebelum gerbang kota ditutup. Baru banget mereka pergi gitu. Kamu kalau mau kejar sekarang aja, mumpung masih mereka belum jauh gitu. Udah. Nah, untungnya adik-adik, utusannya Raja Yeriko tuh percaya aja. Mereka akhirnya melanjutkan pengejaran ke arah Sungai Yordan. Setelah utusannya Raja Yeriko pergi, Rahab nyamperin ke tempat persembunyian kedua mata-mata itu, yaitu di lotengnya. Udah itu, Rahab bilang ke kedua mata-mata, dia bilang, utusannya Raja Yeriko udah pergi, kamu kalau mau lanjutin perjalanan boleh sekarang, tapi lewat arah pegunungan, jangan lewat Sungai Yordan, karena tadi mereka pergi ke sana gitu. Udah, akhirnya kedua mata-mata itu nurut kata-katanya Rahab. Mereka sangat berterima kasih kepada Rahab karena Rahab sudah membantu mereka, sudah melindungi mereka. Soalnya kalau sampai mereka ketahuan sama Raja Yeriko, habis adik-adik, bisa dipenjara mereka. Mereka berterima kasih sekali terhadap Rahab dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka juga berjanji akan membalas kebaikan Rahab dan keluarganya. Nah, adik-adik, dari cerita ini refleksi yang bisa kita ambil adalah kita semua perlu merencanakan hal-hal baik yang akan kita lakukan. Dan ketika kita melakukan hal-hal baik, orang-orang di sekitar kita juga akan dengan senang hati membantu kita melakukan hal-hal baik tersebut, adik-adik. Dan refleksi yang terakhir adalah kita harus senantiasa membalas kebaikan dengan kebaikan. Contohnya gini adik-adik, misalnya adik-adik mau bantu mama untuk bersihin jendela di rumah. Jendela itu kan ada yang tinggi adik-adik. Nah, ketika adik-adik lagi bersihin jendela dan nggak nyampe ke yang paling atas, mama atau papa pasti akan dengan senang hati membantu adik-adik untuk ngebersihin jendela yang tinggi. Nah, tapi jangan lupa adik-adik, ketika adik-adik dibantu, adik-adik juga harus mengucapkan terima kasih. Terus contoh yang satunya lagi adalah misalnya kalau mama masakin makanan kesukaan adik-adik, itu kan adalah salah satu bentuk kebaikan mama terhadap kalian. Berarti kebaikan yang bisa kalian lakukan untuk mama sebagai balasannya adalah misalnya adik-adik bisa bantu mama ngerapihin meja setelah makan, ngelapin meja, atau mungkin bisa cuci piring dan sebagainya. Jadi adik-adik, pesan yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini adalah yuk kita saling bantu dan kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini, semoga dapat menjadi berkat buat kita semua. Amin. Adik-adik, bangkit berdiri lagi, kita memuji nama Tuhan kembali. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran orang tua, terlebih Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turuti orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima
adik-adik. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kakak sekolah minggu sampaikan. Dan kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sepanjang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang kakak sekolah minggu sampaikan. Berkati kami Tuhan agar selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa, yang selalu berguna bagi Engkau, orang tua kami, dan bagi nusa dan bangsa Tuhan. Biarkanlah kami terus dapat mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, dan biarkanlah kami menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang selalu bermanfaat, berguna. Dan kami juga rindu Tuhan untuk sekolah minggu yang seperti biasa di gereja Tuhan. Kabulkanlah permohonan kami Tuhan, agar kami dapat berkumpul bersama dengan seluruh teman-teman kami dan seluruh kakak sekolah minggu seperti biasa Tuhan. Dan kami selalu mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan, agar segera pulih dan bisa normal lagi, dan bisa kami kembali bersekolah, kembali berkegiatan di luar, dan kami tidak khawatir dengan apa yang terjadi Tuhan. Biarkanlah kami terus menjalani kehidupan yang dengan baik, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi. Terima kasih untuk adik-adik semua yang selalu setia mengikuti kebaktian online setiap minggunya. Kakak mewakili pengurus juga yang mengucapkan terima kasih banyak untuk para orang tua yang selalu setia memberikan dukungannya untuk kalian agar selalu setia mengikuti kebaktian di rumah kalian masing-masing. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih tugas kalian untuk minggu depan. Tugasnya adalah sebutkan 2 hal yang paling adik-adik syukurin di dalam kehidupan kalian. Setelah tugas kalian selesai, boleh dikirim ke nomor WhatsApp-nya Kak Heski di bawah ini ya. Dan adik-adik, untuk absensinya jangan lupa juga dengan cara mengisi nama kalian di kolom komentar. Adik-adik, kakak berharap adik-adik semua tetap sehat, sukses untuk pendidikannya, dan kakak berharap kita dapat berkumpul kembali di gereja untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu seperti biasanya. Oke adik-adik, salam sehat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.